Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mau tanya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Wahidah, Ibu Wahidah, Kepala Sekolah SDN 2 Tinggede. SD Negeri SDN 2 Tinggede. SDN 2 Tinggede. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini, Ibu. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya ingin bertanya beberapa hal kepada Ibu, Iya. yaitu salah satunya boleh kita langsung, Bu? Iya boleh. Oke. Selama ini, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Iya. Untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti itu, ini kita lihat saja yang mana lebih banyak kebaikannya, Iya. bahwa kemanfaatnya. Jadi Ya, dalam hal ini selama ini memang banyak kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi tinggal kita sebagai pemimpin ini yang mengambil keputusan secara bijak. ya, Jadi betul sekali. dalam hal ini seperti contohnya kasus yang terjadi di sekolah ini kemarin dalam menjelang penerimaan laporan pendidikan kenaikan kelas. Ya, Nah, banyak guru-guru, setiap guru memberikan atau menyampaikan masalahnya yang ada di kelas, lagi kehadirannya. Itu kasus-kasus yang sering terjadi. Jadi dalam hal ini saya undang orang tuanya, saya undang juga ketua komite untuk menyampaikan apa permasalahan. Pemimpin luar biasa, begitu bijak untuk mengambil keputusan, Bu, ya. Iya. Kemudian saya dengar juga tadi Ibu menyampaikan bahwa ketika nantinya kenaikan kelas nanti akan dibagi menjadi dua kelompok, ya, Iya, dua untuk kelas. lebih memudahkan wali kelasnya Wali kelas. untuk memberikan Iya, materi, Bu, materi ya. iya. Luar biasa, Ibu. Boleh lagi saya tanya sedikit, Bu, ya? Iya, boleh. Luar biasa. Kemudian, Bu, hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang saya anukan di sini yang lebih efektif yaitu melibatkan orang tua dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini kasus-kasus seperti ini saya sebagai pemimpin lebih banyak kebaikannya, lebih banyak manfaatnya daripada keburukannya. Iya. Jadi itu seperti itu. Iya. Jadi ini merupakan bagi saya ini Iya. kasus yang mendasar. Yang mendasar, ya. Berarti ini Iya. tentunya sangat mempengaruhi, Bu, ya. Iya. Tentunya untuk warga sekolah, masyarakat. Iya, itulah. Ketika pengambilan keputusan tersebut salah, otomatis akan Iya, berdampak kepada ke banyak semua, orang. iya, ke semua pihak. Dan ketika pengambilan keputusan itu baik, dan Iya. alhamdulillah nantinya akan Iya. berdampak baik juga untuk seluruh Itulah. warga sekolah, masyarakat, serta Iya. guru-guru di sini, Iya. terutama orang tua murid yang Iya. berharap anaknya Iya. bisa lebih betul-betul harus bijak Iya. sekali dalam pengambilan keputusan. Hati-hati Ya, betul saya. Iya, karena sudah ada pengalaman. karena sudah ada pengalaman Iya, sebelumnya sebelumnya. yang melibatkan orang tua murid dengan guru di sini dan Iya. berakibat fatal. Iya, saya hati-hati betul di dalam pengambilan keputusan di sini ini. Luar biasa. Karena saya pikir kalau mau diambil keputusan ini yang terjadi. Jadi makanya sebelum mengambil keputusan identifikasi dulu masalahnya, baru kita memutuskan siapa-siapa yang mau dilibatkan dalam kasus ini. Iya, luar biasa. Dan sangat bijak sekali, Bu, ya. Iya. Saya beranggapan bahwa dari permasalahan tersebut yang Ibu hadapi dan dahulunya Ibu sebagai guru melihat kejadian tersebut menjadi pelajaran buat Ibu. Pelajaran besar bagi saya. Saat ini Ibu diangkat juga di sekolah ini sebagai kepala sekolah, pemimpin di sekolah ini, dan memang benar-benar Ibu sangat bijak sekali untuk mengambil keputusan, belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut, Bu, ya. Luar biasa, Bu. Satu lagi yang saya mau tanyakan ke Ibu, kira-kira, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema di sekolah ini, dilema
etika di sekolah faktor ini? yang mempermudah saya dalam penyelesaian masalah ini, Iya, saya selesaikan kasus ini secara terbuka, iya, saya melibatkan ketua komite, iya, orang tua siswa, masyarakat di lingkungan sekolah ini. iya. Jadi akhirnya dalam hal ini, kasus ini tidak terbebani kepada saya sendiri. Dapat satu ini Iya, ketika ada permasalahan antara ah, murid satu dengan murid yang iya, lain yang iya, yang orang tua dan orang tua, iya, orang tua dan langsung orang tua masuk. langsung, iya. Iya, padahal ini permasalahan Permasalahan anak-anak. anak-anak. Iya, Makanya sering saya sampaikan pada saat penerimaan laporan pendidikan, kalau anak-anak yang mengadu ini itu, komiu harus datang ke sekolah, cari iya, permasalahan di iya, sekolah. betul. Bagaimana masalahnya? Kemudian di sekolah itu sudah pasti, kalau masalah itu terjadi di sekolah, sudah pasti kami di sekolah sudah menyelesaikannya. Betul. Kalau kami sudah menyelesaikan, tidak usah lagi kami ikut campur di rumah. Iya, Jadi walaupun anak-anak cerita di rumah, jadi iya. kalau ditanya anak, Luar biasa Ibu untuk wawancara kita hari hmm, ini dan sangat memberikan pengalaman baru buat iya, saya nantinya ke depan Ibu, dan insya saya Allah, harap dengan wawancara ini menjadi pelajaran buat saya nantinya ke iya. depan. Hah, Dan terima kasih banyak atas waktunya iya, Ibu, terima kasih sama-sama. atas kesempatan yang telah Ibu Hmm, berikan kepada saya di pagi hari ini, iya, dan insya Allah Bu ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua. iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya ingin bertanya beberapa hal mengenai dilema etika yang mungkin saat ini biasa Ibu hadapi di sekolah ini. Sebelumnya Bu, saya mau tanya dulu, mau perkenalan diri. Dengan Ibu siapa saat ini? Oh, nama saya Ibu Retno, Ibu Retno, Kepala Sekolah SDN mana Bu? SDN 1 Tinggi. SDN 1 Tinggi. Selama ini Bu, di sekolah Ibu kira-kira ada tidak yang mungkin Ibu hadapi yang berhubungan sekali dengan dilema etika, atau ada yang saat Ibu mengambil keputusan betul-betul Ibu sangat memikirkan sekali kira-kira saya akan mengambil keputusan ini bagaimana, seperti itu, kira-kira ada masalah atau kasus begitu? Iya, dilema etika itu memang di semua ranah kehidupan itu ada, terutama dunia pendidikan. Jadi ada beberapa hal memang yang harus dikuasai oleh seorang pimpinan, terutama dilema etika ini memang yang tidak bisa kita hindari. Jadi baik itu dilema etika maupun rujukan moral, ya. Jadi kadang seperti ini, kita di sekolah, seperti saya kepala sekolah, yang menjadi bawahan saya itu adalah guru. Iya. Guru. Jadi dilema etika itu yang kadang kita selalu berkata begini, kita menegakkan aturan, sebelah pihak aturan, tapi sebelah pihak kita harus mengerti juga sebagai seorang guru, sebagai seorang guru, sebagai manusia. Nah, iya itu. Jadi contohnya seperti kehadiran. Nah, contoh kehadiran secara aturan kan harus tepat waktu. Ya, secara aturan tepat waktu. Nah, tapi secara manusianya saya harus mengerti kesulitannya bawaan saya ini ketika harus cepat hadir. Ya, harus cepat hadir. Contoh, ketika anaknya sakit, tidak mungkin saya harus paksakan. Iya, betul. Kalau aturannya kan harus hadir. Itu secara aturan harus hadir. Tapi kan sebagai harus mengerti bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang dia tidak bisa lewati. Iya. Seperti hal-hal yang kecil seperti itu. Iya. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu membutuhkan kebijakan. Iya. Kayak seperti dilema etika ya. Kalau dipikir itu masalah kehadiran hal kecil. Tapi ternyata itu mempengaruhi sekali dalam dilema etika ini. Kemudian Bu, saya mau tanya lagi, kira-kira Bu,
selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa yang Ibu lakukan, maksudnya untuk menghadapi masalah seperti itu, masalah kecil seperti itu? Ya, dilema etika itu memang adalah hal-hal yang paling banyak kita lewati sebagai seorang pimpinan. Jadi kebijakan saya ketika seseorang melanggar itu atau terjadi dilema etika di kepemimpinan saya akan selalu mendekatkan kepada apa yang menjadi latar belakang ketika dilema etika itu terjadi. Apa? Jadi ketika dilema etika terjadi dan apa yang disampaikan itu masuk akal atau memang sesuai dan kita bisa toleransi, maka itu saya akan memahami apa yang terjadi. Tapi ketika itu merupakan suatu kesulitan, maka sebagai seorang pimpinan saya harus mencarikan solusi. Saya harus mencari solusi. Mencarikan solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Luar biasa Ibu. Ternyata dari semua ini Ibu, yang disampaikan Ibu, sungguh sangat butuh kebijakan dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah ini? Iya, yang pertama sih hubungan antara rekan kerja. Sebenarnya tidak ada bawahan, tidak ada pimpinannya. Kita di sini antara kepala sekolah dan guru itu adalah rekan kerja masing-masing. Cuma masing-masing mempunyai tupoksi. Jadi kalau saya terhadap bawahan saya selalu ada pendekatan, ya, selalu ada pendekatan dan saya awal tahun ajaran selalu kan harus ada identifikasi diri. Jadi sebagai seorang guru saya harus tahu di mana tempat tinggalnya, bagaimana kondisinya, bagaimana keluarganya, walaupun tidak secara ke dalam. Ya, jadi begitu. Di atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.